Films directed. I directed 4 films. Janji Joni, Into Daytime Kala, The Forbidden Door, Pintu Terlarang, Modus Anomaly. Biasanya kalau gue bikin film pendek itu yang sebenarnya lebih aksesibel, lebih gampang dan lebih pop gitu. Dan gue kasih gratis aja di YouTube gitu. Tapi kalau misalnya gue bikin film feature, gue mau bikin yang lebih sinematis sehingga orang bayar nonton film gue ke bioskop, they get something more than just a movie gitu loh. Film yang sudah gue tulis, yang didirect sama orang lain, ada Arisan, Jakarta Undercover, fiksi, Quickie Express. Sebenarnya sih gue kepengen ngedirect aja tapi nggak nulis gitu. Cuman, kalaupun gue nulis, gue nggak harus. Kalaupun gue ngedirect, gue nggak harus nulis sendiri. Pilih kru gampang pertama. Yang pertama pastinya yang have the grand ambition. Jadi kalau misalnya gue syuting, gue nggak pilih orang cuman syuting yuk just for the job, you know. Because the result will not be special. Yang mau bikin sesuatu yang bagus banget gitu loh. Oh, sesuatu yang very breakthrough in terms of technicalities, apakah estetik gitu loh. Mungkin secara teknis tidak bisa bikin yang luar biasa karena mungkin biaya. Tapi secara estetik dia harus punya ambisi yang luar biasa. Kalau gue sama kru-kru gue, kalau misalnya sebelum bikin film, we always dream something together gitu loh. Jadi nggak yang cuman, ayo kita syuting. So I want my crew and my cast, every time I shoot a film, I want them to be my family and we build our dream together gitu. I actually pick my crew and my cast the same way. I don't interview them, but I talk to them. Jadi kalau misalnya gue ketemu calon pemain gitu, gue nggak nyuruh dia baca skenario, nggak gue coba baca, gue ajak ngomong aja. Aku bisa tanya banyak hal yang mau aku dapat dari interview itu sebenarnya ada sesuatu nggak di dalam jiwanya. Soul mungkin kalau nyawa semua orang punya, tapi that soul itu sangat nggak semua orang punya. So aku rasa yang bisa menjadi seorang aktor yang baik adalah seseorang yang punya soul, dan soul itu dibentuk oleh banyak hal, adalah apakah itu kemarahan, apakah itu hope, apakah itu some longing for something or someone, but ini sesuatu yang full of emotion, dan banyak orang yang emotionnya either nggak ada karena tidak mengalami hal-hal yang membuat karakter terbentuk, atau memang dia tertutup aja. Sekarang aku sering main film ya, tapi tujuan aku sebenarnya bukan untuk jadi bintang film, tapi untuk memberikan aku bantuan untuk ngedirect my actors. Dan bagaimana cara direction yang lebih gampang aku terima, nanti aku terapkan juga ke aktorku gitu. So, I believe in never ending process of learning. Pendapat gue tentang industri film Indonesia itu masalahnya sama dengan Indonesia in general. Kenapa orang Indonesia ini we don't have talents actually, karena di Indonesia itu orang yang punya talenta itu sedikit, dan itu masih harus diselidiki apakah memang by culture kita tidak menghasilkan orang-orang yang punya talenta, atau karena mekanisme sistem yang sangat fucked up banget sampai orang-orang yang punya talenta nggak bisa naik ke atas gitu loh. Kembali ke industri film Indonesia, pertama kita belum punya industri. Dan agak-agak fucked up juga sih sebenarnya, karena pertama terjadinya fondasi yang kuat sehingga industri bisa ada, itu nggak ada. Ini tugas pemerintah sebenarnya. Kedua, tidak ada satu mekanisme yang ditimbulkan oleh pelaku perfilman sehingga orang-orang yang punya bakat bisa naik ke atas. Dan itu sesuatu yang udah jamak di Indonesia, semuanya kayak gitu loh. 235 orang tapi semuanya bullshit. Kita untuk ngumpulin 11 orang main bola aja nggak bisa. Inggris berapa orang tuh? Indonesia. Maybe we are fucked. I like talking about this. I love talking about this. Istilah frasa go international itu sudah tidak cocok lagi dipergunakan. Karena apa? Pertama karena Indonesia dunia sudah very go global karena internet ya. Go internasional sudah tidak
boleh dipakai lagi karena it does not mean anything anymore. Tapi fenomena orang kepingin dapat recognition dari luar negeri apa segala macam itu tadi stem from the fact that bangsa Indonesia sangat memiliki inferiority complex. Jadi butuh pengakuan dari orang di luar Indonesia dan mereka menjadikan itu benchmark untuk bisa diterima Indonesia. Karena apa? Karena kita tidak punya kebanggaan dari sini. Tidak ada benchmark di Indonesia. Sayangnya Indonesia tidak punya itu. Apapun yang supposedly jadi benchmark di Indonesia di bidang film misalnya. FFI ya, pemenang FFI bukan mendapat Piala Citra tapi citra buruk malah kan. Jadi tidak ada satu benchmark di mana once you get it di Indonesia, you have all the acknowledgement that you need, but we don't have that. That's why we need untuk mendapat pengakuan dari luar. And it's getting more and more ridiculous. Misalnya nonton film, tiba-tiba ada drug dealer ngomong kayak gini, yeah, I just got this shit from Indonesia. Indonesia disebut loh gitu. Gua the most memorable performance ya, Few Good Men ketika dia bilang you can handle the truth. Of course everybody knows that, right? Ketika si Tom Cruise speechless ketika si Jack Nicholson ngaku bahwa dia yang memberikan orders to Korea. You got damn right I did, kata si Jack Nicholson kan. Si Tom Cruise langsung diam. That's when two eyes says everything. Mata Tom Cruise pada saat itu yang says everything. Yang ada general yang tadinya dia sangat takutin tiba-tiba runtuh, itu semua ada di mata Tom Cruise. That's good acting, man. Lily Taylor. Lily Taylor itu indie queen kan. Terus kemarin dia main film The Conjuring. Because I did not want to read anything about The Conjuring, so I just went and watched and said, "Fuck Lily Taylor!" gitu langsung. Oh my god, my childhood, my teen years idol. Kejarlah daku kau tangkap. But I'm very biased now because I don't like the actor now. Who's the actor? Lydia Kandou and somebody else. I cry a lot during films. I Captain Dead Poet Society. That scene always make me cry. I even want to cry now. Tapi satu film yang gue tonton dari awal sampai nangis tuh AI. Any movie with Haley Joel Osment gue selalu nangis dulu. To tell stories. It doesn't mean that I'm saying that all my films are not meant for to make money. If someone want to give me a lot of money to make something that I don't want to make, I will not. I will say no. Because I plan out my films. I plan out my films from my first film to my last film. So I can freely put hints in my movies what I'm going to do next. 18. I got to make 18 films. 18 itu sudah cukup apa yang mau gue katakan kayak ada di situ semua gitu loh. So after that I will not make movies anymore. Like Stanley Kubrick said, I have nothing else to say. Ada satu hal actually yang pendapat orang itu tentang film gue ada satu yang sebenarnya kurang tepat. Film-film gue nggak gory loh sebenarnya. It's not violent because everything, most of them happen in the mind of the audience. So on-screen violence-nya very very minimal sebenarnya. If you see Pintu Telarang, on-screen violence-nya, even to the kid I never showed that the kid was being abused. But people think that it's so abusive, but it happened in the back of their mind. Films are supposed to do many things to its audience. Inspire, make them angry, wants them to quit their current job and get a better one. Many other things, but not directly. All this have to be done via stories and characters, because good films are just supposed to tell stories and move people in any direction
from the stories that being told and the characters. The journey of the character is supposed to inspire, educate, preach, or whatever. But not verbally, not by the vulgar intention of the filmmakers itself. Kita tidak berhak menyuruh orang untuk nonton film Indonesia. Saat ini, karena yang ditawarkan di bioskop film-film sampah semua. So kita bilang dukung film Indonesia segala macam is bullshit. Sama kayak kita dukung politisi Indonesia whatever because they all bullshit. Jangan dibilang dukung film Indonesia. Tonton film yang bagus, that's it gitu loh. It's not fair for the audience karena most of them are crap. Kasian. Karena kalau kita paksa orang, kita urge mereka tonton dong film Indonesia gitu. Mereka nonton film ke bioskop, it's not good. Mereka langsung bilang, disuruh-suruh nonton film ini tapi nggak bagus. Malasan nonton lagi gitu. So, yang jelek ya kita sendiri ntar gitu. Jangan mau kompromi. Kalau the only way we can improve Indonesian films right now adalah pemerintah kan nggak bisa diharapin ya, it's bullshit lah kalau ngarapin mereka. Dari kita sendiri, jadi kita harus kita nggak boleh kompromi bikin film seadanya. I'm not talking about technicalities, budget segala macam, but ideas have to be very very big gitu loh. Yang bisa bergerak sekarang filmmakernya, bukan masyarakat, bukan pemerintah, but because we have the merchandise, we create. Kenapa aktor Indonesia itu aja? Karena filmmakernya males. Mereka hanya rely ke casting director. Casting ya, cari pemain gitu. Nah, casting director ini kan punya channel yang sama. Setiap kerja dia punya channel yang sama gitu. Panggil agensi ini gitu misalnya. Jadi yang ditawarkan sebagai pemain itu lagi gitu loh. Makanya gue kalau misalnya syuting film sekarang buka casting call lewat sosial media, Twitter, Facebook segala macam. In hope that I can find somebody fresh who are also very talented gitu. Di Indonesia belum ada satu orang pun yang jadi household names gitu. Misalnya di luar negeri kalau misalnya if you use Will Smith, kalau misalnya di film pakai dia pasti nanti openingnya segini dan hasil box office segini. Di Indonesia itu belum ada. We don't have household names yet for actors. Which is actually sebenarnya kesempatan buat para filmmaker untuk mencari sebanyak-banyaknya orang-orang baru yang punya talent. I am very proud of all my projects, of all my films. Jadi kalau misalnya gue mau bikin film, gue nggak langsungnya bikin aja ya, yang penting dapat duit gitu, nggak. Karena gue tahu kalau misalnya gue ngelakuin itu dan jadi, pasti gue nyesel, aduh kenapa ini, kenapa itu gitu. Gue nggak mau nanti gue mati, umur berapa gue mati, terus gue berpikir lagi yang udah gue bikin filmnya A, B, C, D, E. Terus gue bilang, aduh kenapa gue bikin film itu ya gitu. Gue nggak mau punya itu.